Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Ya, selamat siang Sobat Religi yang berbahagia pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada sesi TTMS, Talk Kemenak Tanggamus, Ngobrol Santai Pesan Bermakna di Kemenak Tanggamus 2026. Nah, Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren dan beliau juga cukup aktif, yaitu Kasih Bimas kita Bapak Haji Saiful Arfan SAG MPDI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana Alfa. kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat baik. I'm good. Alhamdulillah sehat semua pada hari ini. Semoga audiens yang mendengarkan juga sehat semua ya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita masuk nih Pak pada perbincangan kita siang hari ini ya Pak mengenai persiapan pernikahan Gen Z dan milenial di era kontemporer. Sebelumnya Bapak sudah berkontribusi di Kemenak Tanggamus dari tahun berapa ini Pak? Saya masuk ke Tanggamus dari tahun 2017. Oh, 2017. Awal September, pertengahan September 2017. Iya, jadi sudah cukup lumayan. Cukup lumayan, sudah cukup mengetahui seluk-beluk Tanggamus. Siap. Ini ya Pak. Siap. Nah, begini Pak, kita siang hari ini akan berbincang salah satu tema, topik yang menurut saya relate untuk generasi muda ya Pak, yaitu pernikahan. Iya. Mengingat pernikahan itu kan juga termasuk salah satu yang dibawahi oleh Bimas dari Kemenak ya Pak. Siap. Nah, iya. Dan seperti yang kita lihat dinamikanya pada zaman sekarang, banyak sekali fenomena-fenomena di masyarakat ini Pak, seperti mungkin late marriage untuk orang-orang yang takut menikah sehingga menunda untuk menikah dulu. Selain itu juga child free, selain itu juga mungkin ada wedding goals yang semakin tinggi standarnya begitu Pak. Nah, untuk Bapak sendiri, menurut Bapak sebagai Kasih Bimas yang sudah melihat banyak sekali fenomena di masyarakat ini ya Pak tentang pernikahan. Bagaimana sih Pak untuk menyiapkan pernikahan yang ideal secara lahir dan batin? Begitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Alfa yang sudah memberikan waktu buat saya dalam kesempatan kali hari ini. Mungkin apa yang disampaikan ataupun pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Mbak Alfa itu sebetulnya itu kan hanya pemikiran, karena pemikiran Gen Z saat ini kan mungkin yang nilainya positif, hanya positif dan yang rasional saja mungkin ya. Tapi kan kita tidak hanya cukup yang masuk akal ataupun yang rasional saja, tapi ada di balik-balik semua itu kan. Oke. Jadi kalau kita perhatikan mungkin memang ada karena mungkin kemajuan teknologi ya. Saat ini teknologi yang begitu banyak yang bertebaran di mana-mana, apalagi sosial media, mereka mungkin melihat secara fisik, secara kondisional ya. Mungkin mereka ada rasa ketakutan, mungkin apa yang disampaikan tadi, mungkin nggak ingin menikah karena mungkin mengejar karir dulu, atau nggak mau punya anak dulu gitu, ataupun nggak mau menikah karena rasa ketakutan karena adanya pengalaman kejadian orang-orang yang menikah zaman dahulu, yang terdahulu mungkin melakukan perceraian juga. Nah, mungkin itu yang ditakutkan. Tapi pada dasarnya pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sakral ya. Karena setiap manusia itu mempunyai kebutuhan rohani maupun jasmani. Oleh karena itu kebutuhan jasmani dan rohani kita, maka Allah memberikan kesempatan kita untuk melakukan suatu ibadah yang sangat panjang, yaitu melakukan pernikahan. Jadi mulai dari awal sampai kita meninggalkan dunia ini, yang namanya pernikahan itu ada suatu perbuatan ibadah yang sangat dianjurkan di dalam ajaran agama kita. Jadi nggak perlu takut. Kalau kita mengikuti ajaran agama, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Iya, jadi mungkin dibawa santai ya Pak. Dibawa santai, jangan dibawa karena melihat orang ya. Kan tujuan pernikahan itu adalah untuk memberikan rasa nyaman, kasih sayang yang akan ditimbulkan di dalam keluarga itu.
bukan neraka yang akan diciptakan. Nah, justru kita lah, siapa yang akan menciptakannya sakinah mawaddah warahmah? Yaitu kita sendiri. Karena kalau bukan dari kita sendiri siapa lagi? Iya, Nah, benar sekali, jadi Pak. kita saling isi mengisi satu sama lain. Yang jelas jangan sampai putus komunikasi dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Apa menjadi hak istri dan apa menjadi hak suami, kewajiban suami gitu. Jadi mungkin sebelum memutuskan untuk menikah harus tahu dulu ya Pak, apa kewajiban dari istri, hak dari istri, kewajiban suami, dan hak dari suami. Betul. Cuman mungkin itu yang menarik buat saya ya Pak. Iya. Kalau dalam Islam sendiri kan sudah ada syariat yang tertulis kewajiban dan hak istri dan suami. Iya. Nah itu bisa fleksibel nggak sih Pak? Atau bagaimana dalam setiap keluarga begitu Pak? Itu semuanya adalah fleksibel ya. Artinya begini, di dalam ajaran agama kita tidak ada yang berat. Karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan yang nggak kuat pada umatnya gitu. Tapi dia akan memberikan cobaan dan ujian itu adalah untuk lebih mendewasakan. Supaya rumah tangga itu, ya itulah adanya. Ada suka, ada duka. Jadi tidak ada selamanya berumah tangga itu hanya sukanya saja. Tapi ada dukanya. Yang bagaimana dalam hal ini bisa dikomunikasikan satu sama lain. Iya, benar. Ya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang akan mempersiapkan pernikahan ini selain juga acara resepsinya, acara pestanya, tapi juga kehidupan setelah itu yang harus dipersiapkan ya Pak. Betul. Jadi saya rasa mungkin ada rasa ketakutan mereka pada generasi Gen Z ini ya. Jadi mereka takut kalau menikah buru-buru nanti takutnya cerai. Iya. Apa kalau belum mapan nanti di tengah-tengah jalan ada keributan dan sebagainya, adanya perceraian. Jadi ada ketakutan. Jadi itu hanya yang bergumul di situ adalah rasa ketakutan diri sendiri. Maka oleh karena itu kalau belum dicoba maka belum bisa. Gitu. Ya, jadi harus dicoba dulu. Dicoba dulu. Dijajaki. Yang jelas kita harus siap mental. Ikutin ajaran agama. Kalau udah ajaran agamanya kita patuhi, insya Allah akan menuju kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin Pak, pertanyaan selanjutnya, tantangan utama pernikahan di era modern saat ini. Ya itu tadi mungkin yang disampaikan oleh Alfa tadi. Tantangannya karena banyaknya media sosial yang begitu nampak, sangat megahnya sebuah ritual resepsi, ya, praweddingnya, sehingga membuat orang kalau memang tidak ada pekerjaan yang susah, akan ciut ya kan? Akan ciut, tidak. Saya ini kira-kira mampu apa enggak kan gitu. Nah, tapi di dalam Islam itu kan kita itu ada hukum menikah itu ya. Jadi hukum menikah itu kan ada 5, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh dan bisa haram. Nah, ini jadi tergantung dari konteks mana yang akan kita ambil dan di mana kebutuhan kita itu ada di dalam sebuah tayangan tersebut. Kalau kita membutuhkan memang itu adalah sebuah kewajiban, maka kita harus wajib. Bagaimana contohnya? Kalau sudah setiap hari nempel, nggak bisa dipisahin, boncengan terus, apalagi boncengannya pegang-pegangnya erat, aduh, itu udah wajib itu. Nah, jadi jangan ibaratnya hanya untuk mementingkan nafsu saja, tapi mengabaikan yang lain. Gitu. Jadi orang-orang yang sudah tidak susah untuk dipisahkan itu wajib untuk dinikahkan. Gitu ya. Tapi kalau dia kebutuhannya santai dan tidak terlalu butuh, ibaratnya keinginannya belum seberapa ke sana untuk menikah, ya memang dia diberikan kebebasan untuk belum saatnya menikah, belum diberikan kewajiban. Gitu. Selagi dia bisa menjaga, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, Bapak sendiri kan saat ini sebagai Kasih Bimas Islam Kemenak Tanggamus. Iya. Nah, untuk persiapan yang diberikan mungkin mengenai persiapan menikah yang ideal sesuai syariat Islam dan juga perkembangan zaman ya Pak. Apa sih program dari Kemenak Pak untuk bimbingan perkawinan nih dia? Untuk program
program kita untuk tahun ini ya, untuk tahun 2026 ini, memang kalau secara dari DIPA mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita ada kegiatan Binwin, di mana pelaksanaan Binwin itu kita laksanakan di beberapa kecamatan, tergantung dari jumlah peristiwa nikah pada saat itu. Oh, Nah, iya. kita ngumpul mungkin turun ke Ulu Belu, mungkin turun ke Pematang Sawah atau ke Cukubala gitu kan. Itu kita mengumpulkan pasangan-pasangan muda yang siap untuk melaksanakan pernikahan dalam rangka memberikan wawasan, memberikan ilmu dalam rangka membekali mereka bahwa nikah itu jangan menjadi momok, menjadi rasa takut dan sebagainya, dan bagaimana kita memberikan konsep keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan memiliki anak keturunan yang tangguh kan gitu. Iya. Jadi Kemenak ini hadir ya Pak, untuk masyarakat, untuk generasi muda yang akan melakukan pernikahan, tidak hanya lewat sosial media tapi hadir secara langsung juga ya Pak, tentunya dengan bimbingan perkawinan yang bisa diikuti di setiap kecamatan berarti tadi ya Iya, Pak? betul. Dari setiap kecamatan kita bahkan sekarang untuk tahun 2026 ini, jadi sekarang ada mungkin sebagai evaluasi beberapa tahun yang lalu, maka kita saat ini untuk menjangkau seluruh para calon pengantin kita, jadi di setiap kecamatan itu memang diwajibkan untuk mendapatkan bimbingan perkawinan. Karena itu sangat penting sekali bagi masyarakat kita ya untuk diberikan pembekalan sebelum melaksanakan perkawinan. Iya. Dan mungkin yang Bapak juga lihat mungkin ya Pak, kalau kita lihat di sosial media sekarang ini lucu Pak, di sosial media marketing KUA katanya. Iya. Kalau nanti daftar menikah, nanti dapat bonus apa gitu, mungkin buah-buahan atau apa. Nah itu cukup menarik ya Pak sepertinya Iya, buat mungkin itu hanya sebagai supaya kembang supaya memperindah, kita meramaikan dari dunia sosial media kita, supaya anak-anak muda terutama para penghulu yang punya kreativitas untuk dapat mengembangkan potensi mereka dalam hal bagaimana menghilangkan rasa ketakutan tadi. Jadi Alfa kalau rasa takut itu harus sekarang hilang ya. Jadi harus target tahun ini harus sudah selesai siap menikah. Ya. Sepertinya banyak sekali ya Pak untuk yang harus disiapkan betul. Gini. Terutama yang harus dipersiapkan mental. Mentalnya. Jadi kalau mental itu sudah siap dan kemudian itu baru finansial. Tapi finansial itu kan tidak harus mewah apa yang disampaikan tadi. Kan kita di dalam ajaran agama itu tidak memberatkan tadi kan, sudah saya sampaikan. Selagi kita memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka itu adalah sah. Tapi kadang-kadang biaya hidup yang karena gengsinya itu yang membuat kita biaya nikah itu sangat tinggi. Pada dasarnya kalau mau nikah di kantor gratis, tinggal mentalnya siap atau tidak gitu untuk hidup bersama orang lain, menghidupi anak orang, gitu kan? Kita itu nemunya sudah dewasa loh, bukan lagi dari kecil harus kita pupuk. Ini sudah dewasa. Harus kita saling memberikan saling menutupi satu sama lain. Kalau setiap manusia itu ada kekurangan, Alfa. Jadi benar, Pak. Kalau kita mencari yang sempurna, maka tidak akan pernah menemukan kesempurnaan. Kesempurnaan itu akan timbul pada saat rumah tangga itu berdiri dengan selaras. Gitu. Ya, siap Pak. Nah, ini banyak sekali nih Pak pertanyaan-pertanyaan mengenai pernikahan ya Pak. Salah satunya kan tadi Bapak menyebutkan siap secara finansial begitu Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nikah dulu atau mapan dulu sih Pak? Untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Makanya tergantung dari hukumnya tadi kan. Kalau kita kan ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, ya. Nah itu kalau kebutuhan kita tuh mendesak nggak? Kita yang tahu merasakan mendesak atau tidaknya kebutuhan itu. Apa mau menikah dulu, apa mau mapan dulu? Kalau kita tunggu mapan, nggak akan pernah menikah dong. Kalau kita tidak berhasil, betul nggak? Atau kita hanya ingin ingin punya anak, nggak mau punya anak sebelum ini sebelum mapan.
Ujungnya sampai kapan kita mau punya anak kalau nggak mapan-mapan? Iya. Justru kehadiran kita mempertemukan sebuah perkawinan itu akan melahirkan kemapanan tadi. Rizkinya yang tidak diduga-duga akan justru akan sampai. Disitulah istimewanya kalau kita menikah. Iya. Kalau tadinya sendiri kita boros, justru setelah menikah justru akan lebih hemat dan akan lebih terarah. Begitu. Mungkin bahasa lainnya, apa yang dicari bersama-sama itu ya Pak, yang bermakna ya Pak? Iya, karena Betul. proses perkembangan keluarga sendiri itu kan pasti dari nol. Dari nol. Mungkin setiap orang berbeda-beda ya Pak tentunya, Iya, tapi mungkin kebanyakan merasakan harus nabung dulu untuk iya, kebutuhan ini itu, dan ketika mereka mencapai goals yang mereka mau dalam keluarga itu akan terasa bermakna. Seperti itu ya Pak. siap, betul, Nah, insya Allah. iya. Mungkin saya juga ingin mention buat teman-teman, tadi seperti yang dikatakan Pak Kasih, di KUA itu biaya menikahnya gratis kalau ingin menikah di kantor. Jadi salah satu opsi buat teman-teman yang ingin apa ya Pak namanya? Menghemat, Iya, menghemat biaya, menghemat kos. biaya pernikahan, Iya, itu bisa langsung datang di KUA kecamatan kalian tinggal dan bisa menikah di kantor KUA itu sendiri. iya, Siap. gratis tanpa ada pungutan biaya sepeser pun. Gratis tis dan tanpa ada biaya sepeser pun ya Pak. Iya. Atau mungkin nanti bisa dapat cashback tergantung KUA kalian ya. KUA kalian ngasih cashback apa nih? Iya, betul. Iya, siap Pak. Nah, untuk kalau tadi kan persiapan pernikahan Iya. sudah ada ya Pak dari Iya. lewat bimbingan perkawinan. Betul. Kalau pencegahan perceraian sendiri Pak, bagaimana kasih program Kemenak ini menanggapi hal tersebut, Jadi pencegahan? justru dengan program Binwin itu adalah salah satu juga untuk memberikan dampak supaya pasangan-pasangan muda itu jangan mudah untuk menyerah. Karena memang tantangan 5 tahun pertama pernikahan itu adalah ekonomi. Oh Kalau ya, dia tidak ekonomi. tidak kuat dalam bidang ekonomi, nah ini kadang-kadang goyah sebuah rumah Iya, tangga itu. iya. Nah, bagaimana cara untuk menyatukan mereka? Apakah mau untuk sehidup semati, seiring Berjuang sejalan, bareng. berjuang bareng bersama. Nah, ini yang perlu ada komitmen yang ditumbuhkan di Iya. dalam sebuah rumah tangga. Nah, untuk pencegahan itu kan perlu ada di ilmu, diberikan pengetahuan. Kalau kita hanya menunggu penghasilan suami saja kan tidak cukup mungkin kan. Bolehlah seorang istri mengembangkan bakat yang ada pada dirinya atau skill yang ada, mungkin termasak, bisa dia berjualan nasi kah, atau dia bisa menjahit buat pakaian, membantu daripada perekonomian keluarga. Nah, dari situ untuk membangunnya. Gitu. Jangan sampai istri terkekang juga, tidak ada kegiatan dan kesibukan di rumah, sehingga pada saat suami tidak bisa memenuhi kecukupan rumah tangga akan menjadi pemicu sebuah keretakan di dalam rumah tangga. Gitu, ya. Maka banyak trik-triknya para tutor kita memberikan penasehatan di dalam bin-bin tersebut. Membangun ketahanan keluarga, memanage perekonomian keluarga, itu sudah masuk di dalam silabus bimbing. Oh, berarti sudah ada silabusnya ya Pak Sudah untuk ada. setiap bimbingan perkawinan. Iya. Ya. Dan tadi juga Bapak mention ya Pak, menyebutkan bahwa perempuan juga bisa mengaktualisasikan diri, apa yang skill yang bisa dia lakukan untuk bisa bermanfaat dalam keluarga, seperti itu Pak. Iya. Berarti dalam hal ini perempuan itu perannya gak hanya di dalam rumah tangga itu sendiri ya Pak, maksudnya punya juga waktu untuk apa sih dia buat dirinya yang mengaktualisasikan diri, Iya. seperti itu Pak. Jadi memang seorang suami harus memberikan kesempatan kepada seorang istri untuk melakukan ibadah juga. Iya. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya itu semua nilainya ibadah. Makanya ya, dari nyuci baju, nyuci piring, itu nilainya ibadah. Makanya seorang istri kalau mau masuk surga itu sangat mudah sekali. Ngabdi sama suaminya, itu ibadah semua. Ibaratnya nyuci pakaian itu gugur, dosa-dosa kita yang lama itu bisa berguguran. Kalau kita melaksanakan dengan ikhlas. Nah, itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia melakukan membantu perekonomian keluarga? Mungkin membantu kebutuhan anaknya dalam memenuhi kebutuhan anak.
Tapi dengan syarat seorang istri beraktivitas itu harus dapat izin dari suami. Iya. Harus mendapatkan legalitas dari suami. Kalau suaminya nggak melarang, nggak boleh. Memang begitu. Beneran ajaran. Nah, kalau Islam sendiri Pak, mungkin Iya. seperti yang kita tahu zaman modern ini pekerjaan itu kita udah bisa cari pekerjaan dari mana saja begitu Iya. Pak. Sehingga kadang suami dapat pekerjaan di sini dan istri ada pekerjaan di daerah lain Iya, begitu betul. Pak. Nah, bagaimana sih Pak menyikapi LDM itu sendiri? LDR. Iya, LDR mungkin LDM, untuk ya. LDM ya Pak, long LDM distance ya. marriage Iya, betul, ship betul, betul. gitu. Iya. Iya. Kalau menghindar ya itu tadi komitmen dari awalnya ya. Oh, komitmen Komitmen dari dari awal yang awal. harus kita pegang. Harus Jangan dijaga. sampai terjadi hal-hal. Karena apa yang kita lakukan akan berimbas pada diri kita sendiri dan Iya. keluarga kita sendiri, gitu ya. Kalau kita mau sehat, maka kita harus berpola hidup yang sehat. Berpola hidup yang sehat. Iya. Jadi pola Begitu hidup juga berumah tangga juga berpola berumah tangga yang sehat. sehat. Iya. Gitu. Ya, jadi mungkin harus dipersiapkan dari awal ya Pak. Iya, betul. Benar. Bahkan kita harus memang dari semua awal. Jadi saya sampaikan begini, kalau kita membuat sebuah adonan roti, maka kita iya. harus tahu bagaimana peracikannya, bagaimana kita mengolah. Itu mulai dari perkalian seperti itu. Bahannya bagus atau tidak, lembut atau tidak, keras atau tidak. Kan kita sudah memilih bibit, bebet, bobotnya. Kan sudah tahu. Nah, maka kalau sudah dengan semuanya yang disajikan dengan baik, maka insya Allah akan hasilnya juga baik. Gitu. Tapi kalau kita hanya asal menemu di tengah jalan, ya bibitnya, kemudian entah dia korengan atau entah dia tompelan apa gitu ya, pokoknya tidak higienis, maka akan akibat makanan juga yang kita rasakan tidak akan enak atau tercampur dengan yang lain. Itu juga rumah tangga seperti itu. Jadi kita harus mencari yang terbaik. Mencari yang terbaik. Ya, siap Pak. Oke. Ada lagi nih Pak. Iya. Tentunya di zaman modern ini Pak, Gen Z itu banyak sekali apa ya, video-video pendek gitu ya Pak. Iya, iya. Seperti yang sedang marak gitu Pak, drama-drama mungkin drama Cina, seperti yang lagi bertemu dengan CEO segala macam. Nah, sedangkan berhayal itu lah ya. berhayal. Sedangkan itu tidak sesuai dengan realita ya, Betul. Pak. Itu jauh sekali dengan realita dan ajaran agama. dan ajaran agama. Betul. Sedangkan agama itu menyuruh kita untuk bertemu dengan orang yang sekufu begitu, Iya, Pak. betul. Nah, sekufu itu maksudnya gimana sih, Pak? Gimana untuk kalau di dalam ajaran agama kita, sekufu itu adalah sepadan. Artinya seimbang antara satu dengan yang lain. Supaya kalau sudah sekufu itu kan ada nyambung, pembicaraannya pun nyambung. Kalau tidak sekufu, maka akan jauh jamplang perbedaannya. Jadi dalam ajaran agama juga harus sekufu, supaya untuk melestarikan keseimbangan di dalam membina rumah tangga itu sendiri. Kalau tidak sekufu, timbulnya itu tadi agak terlalu jauh dan jomplang. Iya, jadi untuk mengimbangi dalam pernikahan itu cukup butuh usaha ya Pak. Kalau memang tidak sekufu dari awal. Iya. Seperti itu. Jadi dari awal sudah dari bibitnya, bobotnya, kan kita sudah tahu semuanya. Maka itu akan yang terbaik. Kalau hasil bibitnya baik, bobotnya bagus, semuanya akan bagus. Nanti juga akan kesannya akan lebih bagus. Akan lebih bagus. Oke. Nah, terakhir nih Pak, boleh kasih 5 tips praktis untuk Gen Z dan milenial yang sedang mempersiapkan pernikahan? Yang jelas jangan takut untuk menikah. Jangan takut. Ya, jangan takut untuk menikah. Karena nikah itu adalah nikmat ataupun ibadah sepanjang masa. Ya kan? Jangan takut. Nikah adalah ibadah sepanjang masa. Kemudian disinilah untuk meningkatkan kedewasaan kita. Supaya kita tuh meneruskan keturunan kita nanti yang baik-baik juga. Anak dan keturunan kita harus baik juga, gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Tuh, yang akan terjadi nanti seperti krisis pernikahan yang ada di Jepang. Di Jepang kan populasi masyarakatnya kan semakin menurun, sehingga mereka banyak membutuhkan tenaga kerja dari luar negara mereka. Karena mereka takut menikah.
Karena yang diasumsikan mereka hanya menggunakan logika, tidak menggunakan ajaran agama dan akalnya. Kita ini mempunyai naluri, mempunyai fitrah yang harus dipenuhi satu sama lain. Oleh karena itu, sekali lagi jangan takut menikah, jangan takut menerah. Semua banyak jalan menuju Roma. Mungkin itu saja. Banyak jalan Terima menuju Roma. kasih. Iya. Terima kasih banyak untuk Pak Kasih yang pada siang hari ini memberikan Ya, banyak sekali sama-sama. insight kepada generasi-generasi muda yang menonton podcast hari ini. Ya. Semoga dapat bermakna ya Pak, memberi pesan yang bermakna untuk Insya Allah. generasi-generasi muda pada saat ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman Sobat Religi yang sudah mendengarkan podcast TTMS dari Kemenak Tanggamus. Mungkin saya sebagai host pada siang hari ini mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan semoga kita bisa berjumpa kembali ya Pak di episode Iya, selanjutnya insya dengan Allah. tema yang lebih menarik, yang lebih Iya. berkembang lagi. Siap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabibun. Ya,